Okay. Are you ready? So siap ini nanti torang bagaimana? So Oke, jangan kalau lupa dia udah siap, sound orang nih, tinggal tamang-tamang. ya cek soundnya dulu sebagus. Iya. Cek. Ya, cek. Halo. Ya. Oke. Enak sih. Banget. Kudoyan. Join with Ya. us. Boleh. Mantap. Online. But not least, agen kasih karunia kita yang keempat, Igor Saikoji. Clap your hand. Come on, JTC. One more time. Kasihmu. Okay, listen. Ini dia kasih karunia, sulit dimengerti oleh dunia. Terus dosa serasa sia-sia, solusinya bukan rahasia. Kadang ku tak percaya, dikala ku tersungkur tak berdaya. Hidup saya gelap seraya, diubah jadi terang bercahaya. Sekilas pun terlintas, harga yang terpintas. Berapa besar biaya untuk berganti identitas. Betapa tak kusangka, kenyataannya sangat langka. Kasih karunia gratis, sepenuhnya tanpa angka. Come on. Selalu ada. With me, come on. Kasih. Ya, hidup kekal yang sempurna, sepenuhnya cuma-cuma. Usahaku pun percuma, mau dibayar pun tak berguna. Bukan karena kekuatan, apalagi karena perbuatan. Justru dalam kelemahan, kasih karunia mengubahkan. Sesungguhnya aku tahu, takkan pernah aku mampu. Takkan kuasa tanganku untuk menanggung bebanku. Tak habis sedikit-dikit, tak lekang dimakan usia ya. Tanpa limit, bukan kartu kredit. Ini kasih karunia sih. Si karuniamu selalu ada. Kasih karunia. That's right. Sing.
selama-lamanya. Come on, kasih selalu, selalu tak pernah tinggalkanku. Kasih karuniamu, that's right, tak pernah tinggalkanku. Haleluya. Halo, salam jumpa. Shalom, haleluya. Haleluya. Oke, jumpa lagi kita malam hari ini di virtual meeting. Dan malam hari ini sebelum kita akan bicara dan kita akan berbincang-bincang lebih jauh dengan ada pertemuan di udara. Tema kita malam hari ini online. Kita akan coba bahas beberapa sisi dari tema kita malam hari ini, tapi sebelum kita lanjut kita akan berdoa dan doa akan dipimpin oleh Pak Pendeta Michael Eha. Disilakan. Kita berdoa. Bersyukur ya Bapa, Kau baik bagi kami, di mana kesempatan yang luar biasa malam ini kami hamba-hambamu ada di media ini. Kami percaya apa yang menjadi kerinduan hati kami itu boleh terbagikan malam hari ini lewat percakapan, talk show malam hari. Tuhan berkati, berikan kami pikiran yang luar biasa sehingga kami dapat saling berbagi antara satu dengan yang lain. Para penonton yang ada jauh di sana juga diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pandu dan berkati acara ini. Haleluya. Semua kita katakan amin. 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 Oke, sahabat dimanapun Anda berada, malam hari ini sebelum kita lanjut bicara, lanjut kita bincang-bincang dalam talk virtual malam hari ini, kita akan memperkenalkan satu-satu terlebih dahulu. Ya, oke, silakan dari Pastor Kiki, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu, sekedar supaya sahabat-sahabat di Facebook ataupun di grup-grup yang ada boleh tahu profil dari Pak Pendeta Kiki Palhoon, Dr. Kiki Palhoon. Silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya Pendeta Kiki Palhoon. Pelayanan di GPD Solafide Minanga dan tempatnya di Minahasa Tenggara. Saya kira itu saja. Terima kasih. Oke, selamat malam buat Pak Kiki, Dr. Kiki Palhoon dari Minahasa Tenggara. Oke, selanjutnya Pak Pendeta Michael Eha. Yo, selamat malam. Saya Michael Eha dan kami berasal dari Manado Utara, khususnya Singkil 1. Sekian. Oke, selamat malam Pak Pendeta Eha. Dan selanjutnya dari Minahasa Utara, silakan Pak Luki. Mantap. Haleluya. 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 Oke, selanjutnya Pastor Doni. Oke, saya Doni Sarensong. Saya ada di Rano Tanaweru. Di sini saya bantu melayani di Peniel, GPD Peniel, Kota Manado. Demikian saya. Oke. God bless you. Selamat bergabung. Nah, malam hari ini dengan saya Mefril melayani di daerah Tuminting. Nah, ada di Komisi Pelayanan Penginjilan Pentakosta Sulawesi Utara. Yes. Malam hari ini kita akan lanjut berbincang-bincang melihat dari keadaan kita hari-hari ini berkenaan dengan COVID-19, tetapi kita akan bicara seputaran online dipandang dari sudut pelayanan kita masing-masing ataupun sudut umum pelayanan ini. Nah, malam hari ini khusus kita mengangkat tema online. Boleh deskripsikan sedikit Pak Doni, online kita ini seperti apa kira-kira supaya kawan-kawan di luar sana boleh tahu seperti apa. Silakan. Sebenarnya simple. Online adalah online tentunya. Online itu bukan off air. Online itu bisa kelihatan langsung. Tapi hari ini definisi online itu seringkali mengandung dua arti. Dua arti adalah
Online itu semua yang ada di medsos. Siap. Atau arti yang kedua adalah online itu sama dengan live streaming. Nah, Seperti sekarang ini. live itu ada banyak media. Ya saya sebutin lah. Ada YouTube, itu bisa live juga. Ada FB, seperti yang sekarang ini. Ada IG, itu yang online. Tapi juga ada online via apa ya? Via pertemuan-pertemuan online. Contohnya Zoom, Google Ya, Meet. meeting Google, ya. Seperti itu ya. CloudX, seperti itu online. Nah, mungkin kita mau bahas nih tentang hal-hal kayak gitu. Siap, mantap sekali. Jadi online bisa kita simpulkan, artikan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan media yang sekarang ini tren, yaitu media sosial. Boleh ya malam hari ini ya? Betul. Kira-kira begitu? Betul. Ya, karena memang COVID-19 merumahkan kita, tetapi saya rasa bagi kita tidak terkungkung untuk inspirasi-inspirasi yang ada dalam kita untuk kita kembangkan lewat media-media. Nah, malam hari ini karena kita bicara tentang media online, mari kita akan melihat dampak dari pelayanan online yang kita lakukan. Apakah dia dampaknya lebih banyak ke negatif atau dia dampaknya lebih banyak ke positif? Kalau seandainya memang dua hal ini kita dapat menyimpulkan dan menggambarkan, malam hari ini kita juga akan share kira-kira kiat dan cara-cara seperti apa supaya kalau seandainya online yang kita lakukan ini, apakah ini sudah maksimal apa tidak, gitu kan? Dampaknya negatif atau positif yang lebih banyak. Nah, malam hari ini kita akan ada diskusi ini. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu dari Pastor Kiki Palihoan. Silakan, Pastor. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kalau ditanya sisi positif dan negatif dari pelayanan online, maka kalau kita bicara dari sisi positifnya, maka sudah jelas sisi positifnya adalah saya melihat bahwa gereja mulai terbiasa dengan pelayanan media sosial seperti ini. Yang tadi-tadinya Ya, saya setuju dengan itu. Yang sebelum adanya COVID-19 ini, gereja mungkin agak kaku, gereja mungkin belum terbiasa menggunakan media sosial untuk dijadikan sebagai sarana penginjilan. Maka saya melihat bahwa ketika ada pembatasan sosial akibat daripada virus corona ini, maka saya melihat bahwa gereja mulai terbiasa untuk menggunakan media sosial sebagai sarana penginjilan, dan saya pikir ini sangat baik ya. Bahkan orang-orang yang tadinya, jadi ada orang-orang yang tadinya mereka jarang terlihat bicara di depan kamera, kemudian di-share ke berbagai media sosial, seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa yang dimaksud dengan online adalah media sosial yang berkaitan dengan IG, Facebook, dan lain sebagainya. Dan seperti yang saya bilang tadi bahwa sisi positifnya adalah gereja mulai terbiasa dengan hal ini. Dan saya kira sisi positif lainnya adalah ketika kita menggunakan media sosial sebagai sarana penginjilan dan kita mulai terbiasa dengan hal ini, maka kita tidak hanya menjangkau gereja lokal saja, tetapi jangkauannya akan lebih luas. Bukan hanya di gereja lokal itu sendiri, tetapi bisa lebih luas, bahkan di seluruh dunia, sejauh mana dapat dijangkau ya. Sah. Ya, jadi saya pikir sisi positifnya seperti itu, yang memang kalau kita lihat dari sisi negatifnya, ya mungkin sisi negatifnya adalah penggunaan media sosial sebagai sarana penginjilan. Saya pikir kalau dari sisi negatifnya hampir-hampir sebetulnya tidak ada. Kalau untuk saya, walaupun memang sebenarnya ada. Karena ada orang berpikir begini, ada daerah-daerah tertentu yang mungkin jaringannya kurang bagus, ya kan? Nah, itu berlaku untuk gereja lokal. Jadi misalnya di satu desa ini ada beberapa gereja. Nah, gereja lokal melaksanakan ibadah online tujuannya sebetulnya untuk beribadah
setidaknya jemaat di gereja lokal itu sendiri bisa mengikuti ibadah yang dilakukan mungkin di rumah gereja atau pastori yang dilakukan secara live streaming. Tetapi ada daerah-daerah tertentu atau desa-desa tertentu yang memang jaringannya kurang bagus sehingga mungkin agak terganggu. Mungkin sisi negatifnya seperti itu. Tapi saya pikir itu bisa disiasati oleh gereja itu sendiri, gereja lokal itu sendiri. Nah, nanti kalau untuk siasati nanti kita akan bicara sebentar di topik yang kedua. Itu maksud saya. Jadi kita nanti, jadi setidaknya sisi negatif kalau kita melihat agak sedikit lah. Kita masih di. Iya. Kalau untuk saya sisi negatifnya kurang. Lebih banyak kepada sisi positifnya. Ya, positif. Oke, Pak Donsa, silakan. Apanya nih yang silakan? Dampak dari pelayanan media sosial dan streaming dan lain-lain sebagainya. Pada dasarnya kita belum terbiasa. Begitu terbiasa, ketagihan. Saya melihat beberapa teman begitu. Contohnya ini ya. Betul. Nah, ada pendeta lah. Aduh, kita biasa khotbah ada yang jemaat marah-marah tahu tuh DP orang lihat langsung sekarang lupa di kamera. Nah, jadi sebetulnya mau jadi positif, mau jadi negatif tergantung kita sendiri sih. Nah, setuju. Nah, karena ada juga yang bilang, aduh apa-apa sih, aku dapat yang barang nggak jelas, cuma lihat orang di kamera, DP orang nggak ada di muka. Nah, kembali negatif ya. Banyak juga sih yang kayak gitu, ada juga. Tapi betul. segala sesuatu bisa jadi positif gitu loh. Justru menurut tergantung saya. Dari sudut pandang kita lah masing-masing ya. Nah, justru menurut saya yang selama ini nggak terjangkau bisa terjangkau, itu satu. Saya setuju dengan itu. Yang selama ini minimal orang lihat lah siaran-siaran biar ada Mepi di online gitu kan, inspiratif kayak apa kayak gitu kan. Siap. Ada Michael Eha, siapa ambil gitar sebagai jeng-jeng seperti itu tahu. Ada Pastor Lucky, dia bilang, mantap itu lokasi pindah-pindah. Jadi walaupun cuma lihat sebentar-sebentar, akhirnya orang akhirnya mulai terbiasa. Betul. Memang minggu pertama lah kurang lebih orang masih apa sih gitu. Mas sekarang dapat lihat semua ketagihan loh. Jadi kita tanya, ada meeting di mana, ada Zoom di mana, ada ini di mana. Sekarang semua bertanya. Begitu. Nah, termasuk orang sekarang ya, orang berusaha lah. Orang tidak mengharapkan viewer yang banyak, tetapi orang berusaha memberikan layanan, memberikan sesuatu, memberikan warna baru. Mungkin orang mau lihat, ada konten itu begini, membosankan. Ya nggak apa-apa sih kalau saudara anggap ini membosankan. Tapi kan pada dasarnya orang berusaha. Nah, ini akhirnya jadi membuat, saya jujur akhirnya lebih sibuk dari sebelumnya. Gitu ya. Sebelumnya orang meeting nggak ada persiapan. Yang penting bakal dapat ngobrol firman di luar otak gitu. Betul. Mar, serta begini, tunggu, orang mau pasang ini, orang mau ini, orang mau ambil mic, orang mau apa, jadi panik sendiri begitu. Nah, jadi artinya tambah kreatif lah, ya toh. Begitu, serunya lain. Seru lain. Maka dari kamera ndak jelas, Mar, DP orang sebetulnya ada di muka ini. Oke, Pastor Eha gimana, Pastor? Kita kutip satu ayat. Sadap. Ini baru bilang. Matius 28 ayat 19-20. Ini kan terantau amanat agung. Firman Tuhan bilang begini. Amanat agung Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ini satu amanat agung yang luar biasa. Di mana untuk kita bisa pergi, ada di ayat yang lain dia kan bilang ke seluruh muka bumi. Dan kalau memang orang mau pergi ke ujung dunia sekarang ini, jangankan pergi di ujung dunia sana, sedangkan pergi Malalayang dapat angkat. Dengan kata lain kan susah.
Dan kita bersyukur ada di era sekarang abad 21 ini kemajuan teknologi yang dulu kita pernah khotbah Pak Jemaat, era abad 21 ke atas orang mulia orang mau terbang di udara. Transportasi akan ada di udara dan ternyata sekarang orang diajar kembali kepada zaman TK, belajar cuci tangan. Artinya orang sekarang ini mesti tahu ketika pergerakan kita tidak bisa menuju ke ujung yang dimaksud Tuhan, dunia di ujung jauh sana, tapi di abad ini bahkan lebih canggih lagi. Kita bisa mewartakan Injil, medsos yang ada. Dan dulu kita orang paling anti nih mau sampaikan firman lewat Facebook. Kita seperti lagi. Sekarang sudah ketagihan ya. Sekarang masuk pada tahap yang Burdon bilang tadi, ketagihan. Cuma ada masalah doi yang menunjang nih studio kecil ini. Asik. Iya betul. Butuh energi lebih ternyata ya. Terus ini bukan bakode toh? Bukan bakode supaya dapat satu kali. Mau kirim ulang, oh puji Tuhan. Haleluya. Itu. Clear, hilang kita tadi mau bilang apa tadi? Pastor Luki gimana? Nanti habis ini fase ini kita akan lihat kalau ada di apa namanya? Ya, silakan. Silakan. Pernah lihat zamannya Paulus. Paulus dia memakai situasi yang ada pada waktu itu. Meskipun perjalanan pelayaran begitu lama, tetapi dibalik dari semua fasilitas yang dia telah pakai, di sana dia boleh menjadi alat yang berguna untuk penginjilan. Orang ada di zaman yang lebih maju dari Paulus sekarang ini, lewat media online, internet, biarlah nama Tuhan dapat dipuji, dipermuliakan. Sah, kita setuju sekali. Bagaimana Pastor Luken? Menanggapi negatif dan positifnya era digital kok ini. Orang coba bahas dulu kisi-kisi digital. Oke. Betul. Setuju. Sah. Pastor Luki di Peswara enggak keluar. Ya, enggak dapat dengar Pastor Luki Peswara. Ada. Pak kita ada Pak kita. Ada. Untuk Facebook. Ada juga Pak kita. Di laptop angkat di laptop. Jadi tergantung persepsi ya, tergantung cara pandang kita kayak gitu loh. Tergantung pribadi orang mau bawa di mana ini media. Ketika di dalam pikiran orang seperti apa yang diungkapkan Bro Eha tadi, bahwa sudah saatnya orang harus menyampaikan Injil secara mengglobal. Hari ini orang ada di Rondor. Dalam waktu yang sama tidak mungkin orang akan pergi jangankan ke Jepang, pergi Padonsa di Kanaan sana agak susah. Tetapi media ini mampu menyampaikan dalam sepersekian detik. Jadi bagi saya, karena kita bilang kita penggiat di dunia multimedia, di dunia digital yang coba menerapkan ini revolusi industri 4.0, 4.0 dan bilang, bagi saya mau jadi negatif tergantung kemana orang bawa ini dia. Ketika orang bawa dengan visi yang Tuhan kasih buat orang, dengan apa yang Tuhan beri buat orang, seperti dengan orang Bro Mike bilang, orang mau jalankan itu komando agung dari tanpa bisa mengglobal sampai di ujung Antartika sana. Jadi seperti itulah. Amin. Jadi media sosial itu sama seperti pisau ya? Iya. Pastor Luki? Benar sekali. Ya. Kalau ada di tangan koki akan menghasilkan masakan yang enak. Iya. Benar. Kalau ada di tangan penjahat, maka akan mencelakakan orang. Jadi senjata yang mematikan, benar. Betul. Sudah ada yang masuk dari grup atau dari Pastor Donsa? Boleh cek. Kalau ada yang berinteraksi dengan kita boleh saling menyapa supaya kita akan masuk pada hal yang kedua yang saya bisa simpulkan dari persepsi 5 kita, bahwa ini adalah untuk negatifnya saya rasa tergantung dari kita. Kalau memang kita bawanya ke negatif, kalau memang kita
menggunakannya secara baik pasti positif. Contohnya seperti kalau saya sekali lepas inspirasi 3 menit yang dulunya mungkin cuma terbatas dari mimbar ke mimbar, ini untuk yang menyukai, yang nonton, yang mengikuti khotbahnya bisa mencapai sampai 1000-an yang nonton. Jadi tidak ada batasan untuk itu. Untuk apalagi ada rekornya. Mereka bisa nonton besok, lusa dan seterusnya. Ada tetap terus menyukai, tonton dia tertambah. Nah, jadi kalau tergantung kita, gitu kan? Ya, ya. Ini di komen ada Theophilus Moses EH, ada Bobby Soputan dari Sydney. Halo, Halo, Sydney, Bobby Soputan, Pastor. Halo. Kalau ada yang mau nanya, kayaknya boleh ya nanya di komen nanti. Silakan. Kita membuka ruang untuk mereka bertanya. Ya, Kita membuka kasih ruang untuk komentar. mereka berbagi. Komentar Atau nanti kasih kita komentar. bacakan di situ. Atau mungkin Oke. mereka mau Pastor memberi Bobby sih pendapat. tadi pesan itu, Pastor Lucky nggak keluar suara di FB, tapi sekarang sudah sok keluar. Oke. Jadi kita lanjut pada poin yang kedua. Ketika kita menyatukan persepsi tentang digital ini, tentang media sosial ini, tentang pelayanan yang kita tekuni hari-hari ini lewat virtual, lewat Facebook, lewat IG, lewat YouTube dan lain-lain sebagainya, sebenarnya ada plus minusnya. Tetapi kebanyakan pasti pada plus, tergantung dari kita yang membawakan. Malah kalau dari saya, kalau kita melihat dari sisi ini, kita bisa menghasilkan seperti Pastor Kiki Palehoan yang sudah menghasilkan di media sosial. Bagaimana? Boleh share mungkin, Ki? Silakan. So, ini boleh sembunyi tangan karena sobat share di FB. Tolong boleh. Langsung tahu So, DP share di hasil FB berapa soalnya. itu. Iya. Iya. Pastor Lucky tidak dapat dengar lagi di FB. Mantap. Kayaknya itunya. Oke, siap. Ya, jadi sisi Coba ulang kita lihat. sisi menariknya di dunia digital seperti itu. Dari awal kita berpikir hanya untuk kita menyebarkan informasi, apakah itu informasi umum atau itu informasi tentang Alkitab atau itu renungan, tapi tanpa disadari yang lainnya ikut dari mengeksplor. belakang. Cari dahulu segala Nggak keluar. Sudah. Berluki suara nggak keluar. Sudah sekarang. Sudah. Cari dahulu kerajaan Allah, maka segalanya akan ditambahkan. Ketika informasi yang dari belakang ikut, itu enak. Mantap. Oke, Mantap jadi sekali. Pastor Kiki, silakan jawab pertanyaan Bro Mepi tadi. Iya. Pengalaman. Iya, jadi sebetulnya kalau ditanya pengalaman di media sosial, ya terus terang saya dari 2 tahun lalu memang sudah main di YouTube. Nah, saya punya beberapa channel, dan yang sekarang channel yang dimonetisasi, jujur saja. Jadi ada channel yang umum yang dimaksud di sini ya kontennya umum. Nah, itu justru yang sudah termonetisasi. Posisi subscribernya itu mendekati 8.000. Nah, sementara untuk yang rohani itu yang khusus khotbah ya 13.000 subscribernya. Tapi yang termonetisasi sekarang adalah channel yang umum. Nah, itu sudah menghasilkan uang, puji Tuhan sudah menghasilkan uang, dan tentu kalau ini berkembang, nah uang itu tentu akan digunakan untuk bantu pelayanan lah. Nah, di sisi positif yang keren yang kita bisa dengar ketika kita memanfaatkan media. Karena kan di luar sana ada banyak orang yang tidak sama persepsi dengan kita 55 malam hari ini. Tapi di sini kita sudah membuktikan dan kita membawa salah satu yang sudah menerima manfaat secara materi dari memanfaatkan media sosial secara baik. Mana barasa pak kita nunda bagi. Udah tenang. Habis COVID pasti kopi darat orang dengan doi itu. Pasti. Oke, nah karena kita sudah bicara dari potensi itu, tentunya malam hari ini kita akan mendengar sedikit strategi lah Pak Kiki Palehoan untuk kita bagilah ke teman-teman hamba Tuhan atau teman-teman yang lagi dengar malam hari ini, kita bagilah kira-kira apakah strategi-strategi yang paling tepat untuk kita memanfaatkan media sosial untuk pelayanan kira-kira.
Ya toh, gimana kita bagi? Ataupun bisa jadi untuk konten umum dan lain-lain sebagainya. Silakan. Maksudnya YouTube ya, YouTube. Atau? Boleh YouTube, yang media sosial lah. Maunya memanfaatkan yang seperti ini gitu. Iya, jadi gini, memang sebetulnya kalau kita mau supaya video kita bagus, konten kita bagus, ya otomatis harus ditunjang dengan sarana. Sarana yang saya maksudkan di sini adalah apa namanya, alat-alat yang dibutuhkan untuk edit video, kemudian pengambilan gambar, termasuk di dalamnya kamera. Nah, kalau saya terus terang edit video selama ini, saya hanya menggunakan KineMaster, jujur. Padahal di laptop saya, di PC, saya punya Adobe Premiere Pro. Nah, itu aplikasi yang digunakan memang oleh, ya. Cuman bagi saya untuk konten-konten atau video-video yang tidak terlalu rumit, ya saya pikir cukuplah untuk menggunakan KineMaster. Jadi kan orang akan betah menonton video kita tergantung daripada kualitas video kita. Nah, kualitas di sini bukan hanya bicara soal bagaimana kita bicara di depan kamera, bukan. Tetapi kualitas yang dimaksudkan di sini termasuk pada termasuk di dalamnya adalah iya, teknik editing, audio, kemudian gambarnya seperti apa. Ada audionya bagus, tapi resolusi gambarnya kurang bagus. Nah, itu otomatis bisa membuat orang tidak betah menonton video kita. Nah, kalau kita sudah terbiasa edit video, kemudian kita bagikan mungkin awalnya di Facebook, sebetulnya kita bisa kembangkan itu ke YouTube. Nah, kalau kita sudah main ke YouTube, nah ini bisa saja menghasilkan uang. Nah, gitu. Ya, mantap. Nah, kiat-kiatnya seperti itu. Kalau sekarang kan kebanyakan kita aktualisasinya ke pelayanan gereja. Nah, apakah dia live streaming dan lain-lain sebagainya? Kira-kira ada beberapa kiat yang bisa disampaikan oleh Pak Eha. Silakan. Ulangi. Kiat-kiat atau strategi apa untuk memaksimalkan ibadah hari Minggu, contohnya? Kiat-kiat untuk memaksimalkan ibadah tengah minggu dari online atau lain-lain sebagainya. Kira-kira ada kalau dari Pastor Eha, kira-kira gimana? Kalau untuk era sekarang, karena memang akibat kita dirumahkan, jadi media online begitu diperlukan. Tapi karena ini saya pribadi. Ya. Di tempat kami kan tidak semua yang punya Android. Oh gitu. Ya, jadi kita juga sayang jemaat. Jadi kita lihat seperti Bro Kiki bilang tadi kan ada tempat-tempat yang jaringan bagus. Jadi saya siasati dengan membagi liturgi ibadah lah, tata ibadah. Jadi khotbah telah disusun seperti itu supaya memaksimalkan. Minggu lalu saya sudah sentuh. Ada plus, ada minus. Jadi jangan orang lihat DP kurang, ya kan? Betul. Ya, jangan orang lihat kurang. Ini bagi saya. Karena di sini kan pemerintah suruh kita anjurkan ibadah di rumah. Dan kita lihat di sini orang ibadah di toa-toa. Jadi orang ibadah di rumah terganggu. Cuma ya sudahlah. Itu kan nanti ada yang tersinggung. Tapi kita lihat juga ada orang pakai toa saja. Di sana ada sementara khotbah, apa lain ada sementara berjalan di dapur pegang-pegang belang. Kan dari sini ke rumah cuma jadi pada lihat. Lain dibuka rumah ada bobosap, itu kan nyaman. Belum lagi yang tak kelihatan. Umpamanya siaran online, kagak dia cuma ada taruh ke sana, kenapa dia dirolin di belakang goreng-goreng ikan. Ya, ini tapi jangan lihatlah DP kurang itu. Kalau orang pesimis dalam bidang ini tidak akan berkembang. Lihatlah yang mungkin lain membutuhkan pelayanan kita. Tapi saya lebih mengena bagi kita itu coba kita bagikan. Jadi selain online ada liturgi yang sudah diatur dan tata ibadah langsung rumah ke rumah. Baru minggu lalu kan kita berbicara. Saya bilang bagaimana minggu ini orang khotbah, nanti kepala-kepala keluarga yang meramu khotbah, tapi orang baca dalam kitab ini. Oh ternyata semua pada diam.
Bagaimana? Setuju? Diam semua. Oh, nak mau jadi ibadah ini di rumah. Terpaksa menulis lagi gembala. Oh, begitu. Ya, jadi bukan berarti kita tidak bisa online. Bisa. Cuma kita lihat ini. Aduh, jemaat ada lain dalam keadaan tidak punya Android. Baru jaringan juga lain kali tiba pergi, tiba datang, dan sebagainya. Jadi saya lebih memilih. Cuman untuk online ini, seperti yang Bro Donsa bilang tadi, mulai ketagihan. Tinggal bagaimana kita memanage diri. Salah bicara, parah memang. Ya, silakan Bro Donsa. Ya, kalau bicara Tadi kan strateginya kalau memang online-nya nggak jalan, dia pakai sistem liturgi, dia pakai sistem tata cara, langsung rumah ke rumah. Kalau kita kan karena kita dibahas tentang sistem online yang harus kita bangun, itulah merupakan strategi Pastor Eha, gitu. Ya. Ada kiat sekatut dari Doni? Ya, kiatnya cuma satu sih, belajar teknologi yang sebenarnya simple. Ini semua user friendly loh. User friendly. Bagi yang nonton ya, tinggal klik pakai headset dapat dengar. Yang penting kita nggak usah malas, kita melek teknologi lah, seperti itu. Memang sama, saya pun awal-awal bingung, tapi ternyata tinggal klik. Nah sekarang WhatsApp aja, kalau mau WhatsApp ya, kalau cuma 8 orang WhatsApp udah bisa 8 orang. Seperti itu. Betul. Kalau Zoom bisa lebih banyak, Zoom, Classroom, CloudX, semua udah bisa banyak seperti itu. Dan saya ada beberapa kali di pertemuan-pertemuan Zoom, itu ada dari banyak-banyak tempat, satu Indonesia bahkan sampai luar negeri, seperti itu. Contohnya waktu kita Komisi Daerah Remaja yang acara hari Sabtu, gitu, besok, rutin, minggu lalu kalau nggak salah, itu kita sampai ajak teman kita, yaitu Pastor Bobby Soputan dari Sydney. Kita bisa panggil bersama-sama. Jadi sebetulnya simple, cuma kadang-kadang kita nggak mau belajar mungkin ya. Jadi belajar. Hari ini aja orang pada berTikTok. Nah, pertanyaannya TikTok itu medsos atau bukan? Ayo. medsos lah. Medsos. Gua khotbah di TikTok. Iya, TikTok. Orang kadang-kadang malu kalau ketemu live. Tapi di TikTok, goyang segala-segala begitu. Jadi sebetulnya belajar ya, belajar. Sih. Ya, belajar. Maksudnya melek teknologi minimal ya. Ya. Seperti itulah. Ken. Strategi. Kalau tadi Eha untuk mensiasati di jemaat, dia sambil jalan teknologi, sambil jalan media sosial, tetap manual jalan. Memang itu perlu karena tergantung situasi dan kondisi dan keadaan. Kalau Tete Lurondor gimana? Iya, saya juga seperti dengan Pastor Eha. Jadi dari teknologi oke jalan, dari streaming jalan, tetapi ada hal-hal yang memang harus manual, harus kita turun. Karena jemaat masih bisa dijangkau. Contoh di perjamuan. Jadi dari worship sampai ke firman, kami masih lewat streaming, bisa live streaming. Datang ke perjamuan, kami lebih manual memilih, ya. Kami lebih memilih karena so setengah mati, belum bisa mau baku dapa pertemuan secara komunal di gereja. Jadi kami memanfaatkan datang manual. Jadi kita datang ke rumah-rumah, melayani mereka di rumah masing-masing, sekaligus memberkati mereka di rumah masing-masing. Jadi itu hal-hal strategi itu masih digunakan. Jadi tidak melulu menggunakan digital. Jadi masih ada beberapa hal yang masih terbatas memang dengan digital. Tapi selama ini dengan strategi yang bagus kita combine masih mendapatkan hasil yang bagus lah, seperti itu. Gitu. Ya. Bagi dong, kenapa kok gagas sekali dan kalau setiap kali ini Pastor Lukin siaran langsung gagal. Bagi dong pendeta-pendeta yang lagi dengar. Tampilannya keren, modis, dia agak sedikit up to date. Itu bagi dong ke teman-teman yang lagi dengar, gitu kan.
Oke, kalau untuk yang masalah itu tampilan atau Tampilan. bagaimana? Masalah Karena tampilan. kan kalau suara kita masing-masing. Oke. Nanti suara Doni mungkin ya, tapi tampilan. Oke, tampilan. Masalah tampilan mungkin yang Bro maksud di display di screen-nya itu seperti apa? Display. Oke. Displaynya keren gitu loh, supaya Jadi menarik hati kan salah satu tampilan. Oke. Nah. Jadi di dunia digital kita pun menggunakan studio digital. Ya. Jadi di ada banyak sekali program, ada Streamlabs, ada OBS, ada Vmix telah menyediakan fitur-fitur yang menarik. Walaupun orang dengan Tunggu, cut Ya. dulu, cut. Siap. Jadi Vmix, Vmix, tunggu, oke, untuk digital Vmix, Oke, Ya, kasih lebih sengaja kasih jelas cepat. supaya teman-teman jangan terlalu cepat, soalnya teman-teman di luar sana lagi dengar. Oke. Dia sengaja. Oh, Dia begitu. sengaja kasih cepat. Kalau memang penasaran, saya menyediakan waktu untuk konsultasinya, trainingnya. Silakan datang di GPDI Oke. Bajata Telu Rondor, Jalan Syukur Mantap. Likupang. Jadi untuk Oke. Ya, siap. Jadi Tidak ada tutorialnya. Tutorialnya Iya. untuk manual, oke ke Telu Rondo. Siap. Kalau seandainya memang mau via WhatsApp juga boleh, via Zoom juga boleh. Bisa. Gitu kan? Bisa. Oke, tapi tunggu, 3 aplikasi yang sering digunakan. Oke, 3 aplikasi yang sering digunakan. Ya Walau laju-laju ini. sederhana Jangan sekali. pelan-pelan, Oke. jangan laju-laju. Ada Vmix atau pendekannya. Vmix. Vmix itu panjangan dari video mixer. Jadi gambar Oke. ada berapa motion. kemudian Dengar ya ada- sahabat kemudian sahabat yang Facebook dimanapun satu- Anda berada. Pertama Vmix. Oke, yang satu kedua namanya Streamlabs. Nah, Streamlabs itu Streamlabs. ya dia mengkhususkan kita mengolah gambar dan outputnya memang langsung untuk streaming. Jadi dia tidak ada Oke. output untuk bedanya dengan Vmix. Vmix bisa menyediakan tampilan misalnya untuk di Videotron, di LCD proyektor. Vmix bisa. Tapi Oke. kalau untuk Vmix. Streamlabs dia hanya untuk keperluan streaming. Ada juga OBS Project. OBS ini yang paling familiar, paling banyak digunakan banyak orang. Jadi Oke, Tiga- 3 aplikasi kawan-kawan Iya. tolong dicatat 3 aplikasi untuk itu sudah kalau untuk sangat- tutorialnya langsung ke Pastor Luki. Ya. Oke, silakan lanjut, Pastor. ya 3 aplikasi itu sudah mumpuni untuk kita para pemula, para newbie, para beginner untuk bangun studio dengan seadanya bisa menggunakan seperti itu. Untuk hasil yang Contohnya tampilan kita malam hari ini ya. Iya. Contohnya tampilan kita malam hari ini Iya, di Facebook. benar. Oke. Tampilan malam hari ini saya menggunakan fasilitas program atau aplikasi Vmix. Jadi Oke, keren. dengan mengarahkan teman-teman live dengan satu aplikasi untuk konferensi dengan green screen dan saya yang merangkap sebagai broadcaster bisa mengedit secara live. Ah, Oh, Dan keren. keren. Tepuk Mantap, tangan mantap, buat mantap. gua. Jadi, oke. Apresiasi. Iya. Dan tidak perlu mahal-mahal. Pertama, Vmix menyediakan fasilitas gratis basicnya untuk 4 input. OBS dan Streamlabs dikenal gratis. Dan kita tidak perlu dengan menyediakan modal yang terlalu besar, tetapi kita bisa manfaatkan gratis. Untuk alat-alat studio, kalau saya di sini hanya menggunakan lampu apa ini Philips tuh, lampu spiral itu tak putar tuh dia. Hanya dengan 80.000 kita subsidi 35 watt. Kamera tidak perlu kamera mahal-mahal. Handphone, masing-masing kita di rumah punya handphone. Bahkan lebih mahal. Handphone saya gunakan tapi sudah lumayan lah. Selama ini streaming yang dilakukan di gereja kami, semuanya fasilitasnya cuma menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Seadanya. Paling tidak tambah cuma pergi Gunung Langit, beli ini green screen. Oh, kita tunjuk pemirsa Green screen. nyendak dapat lihat karena di belakang DP. Jadi paling cuma begitu dia. Jadi untuk tampilannya manfaatkan saja fitur-fitur yang ada di 3 program ini dia. Masing-masing program punya keunggulan yang berbeda-beda, tapi pengoperasiannya itu sangat user friendly. Jadi itu untuk mengatasi tampilan. Dan Oke, keren. Thank you. Jadi Mantap, mantap. kawan-kawan yang ada di luar sana malam hari ini, inilah online yang dimaksud kita malam hari ini. Kita akan menggali segenap potensi yang sebenarnya ada pada kita. Termasuk tadi yang dijelaskan Pastor Luki, hanya menggunakan handphone dan kita menggunakan 3 aplikasi tadi. Nah,
di dalam tampilan yang kita tampilkan biasanya bukan cuma sekedar tampilan yang menarik, tetapi salah satu suaranya harus menarik. Tadi yang disampaikan Pastor Kiki. Nah, bicara mengenai suara, kita akan dengar dari Pastor Doni ahlinya. Silakan, kiat-kiat. Saya melihat ada, mungkin kawan-kawan boleh merequest kalau Pastor Doni setelah menyampaikan, karena itu akan membuktikan efek dari apa yang kita bicarakan malam hari ini diaktualisasi siaran langsung. Gitu. Silakan Pastor Doni. Nah ini mau baca komen. Oke, habis baca komen baru tadi ya. Pastor EH, Toa, TV kabel dan medsos seperti itu komen. Terima kasih Pastor Kawatu. Ya. Nah, saya sih bukan pakarnya, cuma kebetulan saya tahu aja. Iya, kita bagi dong. Ada khususlah pakarnya. Karena kalau saya ngaku pakarnya nanti diketawain sama pakarnya kalau pas dia nonton. Seperti itu. Cuma silakan. Untuk live streaming, untuk memperbaiki, karena kan gini, fasilitas kamera itu ada mic-nya, bisa sangat bisa, tetapi seringkali ada masuk yang namanya noise, jadi semua masuk di situ. Seringkali noise itu lebih besar daripada apa yang kita ucapkan. Oleh sebab itu untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan noise dan hanya mengeluarkan perkataan-perkataan atau pembicara, nah itu ada alat bantunya. Ada yang dibilang kabel streaming. Nah, satu kabel streaming. Nah, ada yang dibilang dua sound card. Dua ini fungsinya pada dasarnya sama seperti itu. Sound card dari yang murah sampai yang mahal ada. Tunggu Pastor EH nanti dari untuk yang murah aktualisasinya. sampai yang mahal ada. Dan di Sulawesi ini udah ada beberapa vendor yang ahlinya itu menjual seperti itu. Jadi ini hanya alat bantu untuk teman-teman atau gembala-gembala atau pendeta-pendeta atau pribadi-pribadi yang suka cover tapi masih memakai handphone doang terbatas atau cuma mic di handphone dan ingin konsultasi, bolehlah. Saya bukan pakarnya tapi saya bisa mengarahkan. Boleh tanya ke saya, boleh hubungi saya dan saya akan membantu sebisanya. Saya bisa mengarahkan kemana yang kalau saudara butuh seperti apa, seperti itu. Jadi ini semua alat bantu membuat kita lebih jernih, membuat saudara lebih jernih lagi dalam live streaming seperti itu. Nah mungkin saya sebutin lah beberapa pakar-pakarnya, ada Om Teni TSS, ada Jos Fortino, itu yang memang pakarnya. Kalau bicara alat ada namanya keplak, ada sound card seperti itu. Sound card pun ada dari yang cuma kecil sampai sound card yang besar. Yang memang mau berapa channel ada, dari 1 channel sampai 8 channel ada. Nah, tapi kan masalahnya tidak semua bisa menggunakannya. Betul. Nah, sebabnya malam hari ini boleh mungkin di-share ada kiat-kiat apa untuk penggunaannya, karena nanti aktualisasinya pendeta Pastor EH. Pastor EH sudah menggunakannya, gitu kan. Tapi kiat-kiatnya lah Pak Doni. Karena atau mungkin ketersediaan simple ya, nggak susah. Ya. Nah, rata-rata gereja itu punya mixer. Ya, silakan. Rata-rata gereja itu punya mixer. Nah, kabel ini akan membantu apa yang keluar dari mixer, suara yang keluar dari mixer itu akan keluar langsung di 2 media, yaitu handphone atau laptop. Dan itu suaranya bisa memperbaiki dengan sangat baik dan sangat bagus. Kami sudah mencobanya dalam ibadah live kami. Saya dan gereja di GPD Peniel tipe yang kita udah coba semuanya. Dari cuma kabel sampai alat sampai sound card kita udah coba semuanya. Jadi kita berani ngomong mana yang lebih enak, mana yang lebih maksimal. Tapi semua tergantung kebutuhan dan semua tergantung maunya. Karena ada yang cuma khotbah 1 keyboard. Ada yang full dengan musik. Tapi ada yang lengkap, khotbah, singers dan musik. Nah, itu semua tergantung kebutuhan dan tergantung equipment yang ada tentunya. Seperti itu. Equipmentnya apa yang ada? Seperti itu. Nah, kita sih ya saya cuma tahu saja. Jadi kalau memang mau ngobrol, mau apa, mari saya bantuin. Oke. Jadi kawan-kawan yang di luar yang sementara menyaksikan virtual talk malam hari ini, boleh menghubungi kawan-kawan kita ini untuk memanfaatkan apa yang ada. Jadi kalau masih ada yang bilang waktu live streamingnya kok suaranya jelek, kok ini, boleh kita konsultasi sama
Kak Doni. Begitu juga kalau untuk tampilan yang keren, suara yang baik, tampilannya baik, boleh hubungi Pastor Lucky. Nah, kita dengar aktualisasi dari apa yang dikerjakan Pastor EH hari-hari ini, gitu. Saya dengar, wah keren sekali suaranya. Dia bisa mainkan keyboard, main gitar, sambil nyanyi, sambil khotbah. Oke, silakan. Nah, ini puji Tuhan karena Tuhan kasih baku dapat kita dan untuk berdonsa. Oke, silakan lanjut. Berhari-hari cari alatnya dan ternyata ini bro yang humble ini cuma tanya gini, Ngana suka mau streaming oh suka. So dapat alat. Dia nyanda pernah menawarkan ambil coba kita nyanda. Tuh bola rupa dia kasih putar-putar dulu. Akhirnya dia tanya, Ngana suka? Oh suka. Oh baku dapat turun 2. Dia cuma tanya begini, mau duduk atau langsung mau pulang? Oh duduk Jo. Jadi turun 2 ngopi kalapan. Sadap nak bapak nggih. DP alat itu bagus. Ini yang punya jack ada sama Berdoni, bagus dia punya jack, murah, tapi hasilnya keren. Kita efek ya. Yang keluar itu kan pengaruh gereja, makanya dia masih agak terlalu kuat efeknya. Iya. Ada akustik ruangannya, ya kan. Harus sih. Jadi alat yang bagus kita lihat Pak Berdoni itu yang ada. Kalau teman-teman gembala butuh, orang kasih itu. Enggak juga mahal seperti kalau sudah cari Fortino. Sudah juga promosi. Tidak, artinya begini Berdon. Kita harus bagi infonya. Hal yang baik, bermanfaat. Hal yang baik. Saya rasa apalagi kalau bilang range harganya itu cuma 100-an ribu, aduh itu keren sekali. Dengan 100-an ribu kita menggunakan fasilitas keren, jadi ada baik, yang mahal, penampilan ada. baik. Bagus. Ada. Tapi kan yang disiapkan kan, ya silakan. Kita dengar Pak Berdon. Sesudah. Jadi sudah ketagihan, ini. nah itu. Ketagihan. Satu kali begitu Pak. Cuman beberapa hari ini kita nggak bisa rekaman karena satu. Waktu kita rekaman offline, anjing bakau tak langsung hilang semangat. Nah, Pastor EH mungkin ada kondensor itu. Ada yang mesti pakai kondensor. Nah, ada kiat-kiat untuk menyingkapi tadi karena dia jalannya cuma setengah dari media sosial, bisa Pastor EH buat, kalau dari saya, buat konten video supaya bisa dibagikan konten video. Apa tuh? Yang bisa itu siapa? Yang bisa itu siapa? Ngomong kalau dong, memeng. Kalau untuk konten video kan terbukti Kiki Palahoan lah. Dia nanti ini dia minta kiat. Tadi dia ada clue yang dia sampaikan. Ya ada clue yang dia sampaikan yaitu tadi Ken Master Pro. Coba. Betul ya, Pastor Kiki? Iya. Tapi kalau kita ambil yang Pro, ya otomatis mengganggu visualnya. Kan timbul. Nah, tapi kalau kita ambil yang Pro, otomatis watermarknya tidak ada. Kemudian jelas lebih bagus lah kalau yang Pro. Ya, keren. Nah, tapi sebetulnya kita bisa ambil itu tidak harus ambil yang Pro-nya itu tidak perlu kita ambil di Play Store. Bisa. Nah, yang Pro itu kita ambil dari website tertentu yang memang menyediakan itu. Ya, oke. Jadi Pastor EH gitu. Ada pertanyaan dari Pastor Stephen Kawatu. Kita keluhan tolong bantu Akang. Kalau live putus-putus. Karena seisi paket-paket, masih suka putus-putus. Jaringan, Stov. Dia isi paket kata. Enggak, karena gini. Mana? Pastor Seven. Jadi untuk putus-putus ada beberapa kondisi yang harus dilihat. Pertama dari jaringan satu. Kedua dari equipmentnya. Equipmentnya pun banyak nih. Equipment syuting atau equipment audio. Ketiga, softwarenya apa? Karena kalau bicara software
dan tidak kompatibel kembali ke equipment. Jadi memang yang mana dulu nih kondisinya gitu. Nah, Pastor Lucky mungkin itu masukannya. Untuk kita akan tentukan bitrate berapa di streaming. Jadi misalnya, yang perlu kita perhatikan untuk baiknya streaming itu dia, pertama kita harus jadi waktu kita menggunakan aplikasi speed test itu, kita lihat ukuran yang ada di posisi download, upload. Kan nanti di situ dites, di situ ada untuk download dan ada untuk upload. Biasanya upload itu lebih rendah dari download. Misalnya di upload dia dapat cuma 3 Mbps, 3 MB per second. Kita akan atur posisi pengiriman bitrate, kita potong setengahnya. Kita ambil misalnya di ND3. Caranya. Jadi biasanya di penggunaan software streaming itu, di situ ada fitur untuk kualitas. Di menu quality kita bisa memilih. Di quality di situ dia akan tentukan berapa FPS gambarnya, kemudian berapa ukuran frame size gambarnya. Termasuk juga di situ ada bitrate untuk pengirimannya. Jadi bitrate di situ ada berapa pilihan. Pertama dia akan kasih pilihan sesuai dia deteksi signal yang ada. Kalau dia deteksi signal 3 Mbps, dia akan rekomendasi di 3 Mbps. Tapi untuk main aman kita taruh di 1,5 Mbps. Saya yakin dan pengalaman saya selama ini, ketika kita turun setengahnya, itu pengirimannya akan bagus sekali. Kendala untuk putus-putus itu 90% teratasi. 90% teratasi. Kemudian kita harus menggunakan fasilitas ping dari Google yang ada. Apa? Fasilitas apa namanya? Ping IP. Jadi silakan googling aja di internet, itu ada bagaimana memaksimalkan jaringan internet. Di situ pasti ada menu ping itu biasanya banyak digunakan. Ketika kita gunakan ping itu biasanya dia akan up atau akan membuat stabil jaringan yang ada. Jadi saya bisa pastikan yang dihadapi kendala yang dihadapi Bro Stephen Kawatu itu masalah bitrate dan masalah signal. Jangan terlalu percaya informasi yang diberikan handphone. Jangan terlalu percaya informasi yang diberikan tentang posisi signal yang misalnya di situ ada 4G atau HSPD H+ itu HSPD. Jangan terlalu percaya. Jadi yang percaya sekali lihat kalau dia di 4G, titik 4G, kemudian panas sending dan transmit receive dan transmitnya itu dua-duanya ada, sudah pasti signal akan bagus sekali. Tetapi kalau DP panah cuma satu, cuma ada kasana, kon DP kamarinya ndak ada, itu pasti akan mengalami kendala. Itu salah satu cara mendeteksi secara sederhana. Kelihatan. Secara sederhana. Tapi untuk yang saya bilang tadi, coba gunakan deteksi dengan speed test. Jadi masuk aja install aplikasi speed test, kita akan lihat di situ. Setelah kita dapat, kita atur bitrate pengirimannya, usahakan setengah saja dari yang terdeteksi. Seperti hari ini yang saya pakai, waktu saya deteksi ada di 3,8 MB. 3,8, jadi saya memilih di 1,2. Sampai sekarang ini saya tidak pernah mengalami indikator yang ada di software saya, tidak pernah menunjukkan ada posisi dia turun. Jadi kalau mau nonton di Facebook, pasti dia akan bagus sekali. Dari tadi siang sampai malam hari ini kita streaming, indikator saya di software yang saya pakai ini saya tidak lihat ada penurunan. Kenapa? Saya sudah mengantisipasi dengan saya turun setengah di bitrate-nya. Kalau saya paksakan sesuai yang dideteksi software, pasti akan mengalami penurunan. Kalau dia sudah mengalami penurunan, itu istilah putus-putus, patah-patah dan lag, itu akan terjadi. Jadi itu settingnya di mana? Oke, Don, silakan. Ya, settingannya kalau di software. Settingnya di mana? Kalau di software yang saya gunakan itu masuk di menu streamingnya. Oh, kalau yang tadi yang Pastor Donsa tunjukin itu alat untuk speed testnya. Tetapi untuk atur bitrate-nya harus masuk di software streamingnya. Kalau yang saya gunakan di sini.
Bukan itu. Pengaturan di Di pengaturan. pengaturan softwarenya, misalnya di OBS atau di Streamlabs atau di Kalau yang saya gunakan sekarang, setting yang saya gunakan, jadi kualitas gambar saya tetap pakai yang H264 itu dia. Kemudian kualitas suara saya turunkan di 96 kbps dan untuk bitrate saya turunkan di 1,5 mbps. Dengan kita mengantisipasi pemakaiannya ya. Iya, dengan kita mengantisipasi seperti itu sudah pasti. Walaupun hanya di 2 mega atau di 3 mega, ketika kita turunkan pengiriman bitrate-nya di setengahnya 50%, itu tetap jalan bagus. Artiannya begini, software mendeteksi ada 3 mbps, 3 megabyte per second untuk bitrate-nya. Itu software mendeteksi. Tetapi kalau kita paksakan di situ, kendala yang terjadi seperti yang saya gunakan di saat sekarang ini, satu jaringan dengan 2 aplikasi streaming. Saya menerima streaming dari hasil VTalk dari kawan-kawan dari aplikasi yang satu. Kemudian di jaringan yang sama, saya harus kembali mengirim lewat aplikasi streaming. Harusnya itu bertabrakan dan agak berat. Tapi dengan sedikit kita akalin, Itu kiatnya. Bisa jadi. Apalagi yang hanya satu arah. Kita hanya mengirim. Kalau saya sekarang kan di posisi saya menerima secara online dan mengirim secara online di jaringan yang sama. Jadi itu masalah-masalah teknis. Jadi itu yang bisa saya bagikan. Saya coba Pastor Stephen Kawatu nanti lihat aja di OBS atau di Streamlabs atau di Vmax, di situ ada pengaturan streaming, ada streaming settingnya. Dan kita bisa atur di situ. Kalau mungkin saya bisa tunjukkan gambar, oke, saya coba ya. Streaming setting. Silakan. Saya coba. Display saya angkat, oke. Mana dia? Ada. Oh bisa, saya bisa tunjukin. Oke. Sekarang teman-teman bisa lihat yang ada di tampilan di Facebook. Oke. Yang saya lagi buka sekarang kalau di Facebook, teman-teman bisa lihat saya buka menu streaming settingnya. Lihat, belum kelihatan. Nanti lihat ya, ini sekarang sudah kalau nggak salah. Sudah, belum juga ya. Oke, ping. Oh sorry, ini udah kelihatan tapi tapele dan kompe title ini. Iya. Jadi ya, Bro Stephen, jadi lihat aja di situ di posisi quality itu menu untuk streaming settingnya. Silakan lihat di menu quality. Di situ ada tentang informasi gambar yang saya bawa, ukuran frame size-nya, kemudian mbps itu dia 1,5 mega, kemudian ACC itu untuk di audio quality-nya saya hanya kirim 96 kbps. Kenapa saya memilih di 96? Kan kualitas suara 192 yang bagus. Tapi kualitas suara handphone itu kita tidak perlu seperti itu. Jadi dengan menurunkan itu sudah bagus. Jadi itu. Oh ya, feedback karena saya memunculkan itu. Iya, karena 2 arah kali. Kenapa? 2 arah, ya. Jadi teman-teman juga harus tahu bahwa Pastor Lucky lagi menggunakan 2 arah, terima dan kirim. Jadi kadang-kadang seperti itu. Kedua, penerima di sana juga seperti itu. Iya. Jadi bisa dipastikan yang kendala Bro Stephen hadapi itu masalah jaringan dan pengaturan bitrate yang tepat. Untuk IP ping silakan googling, itu ada banyak sekali informasi di situ. Oke, masih ada lagi Bro Donsa untuk yang di komen. Yang komen masih ada nanya? Masih Pastor Stephen Kawatu sih. Belum ada yang lain. Lanjut aja dulu berarti. Oke, kalau untuk Bro Stephen Kawatu, kalau memang seandainya masih kurang informasinya, bilang keren. Oke, kalau masih itu nanti langsung japri langsung ke Pastor Lucky. Yo, lebih aman. Nah, japri langsung. Japri apa? Japri nomor rekening. Sorry salah dengar. Nanti pasca ya. Basein. Nah, jadi itu Basein dari mitra kata. Untuk supaya memaksimalkan live streaming gitu. Jadi supaya teman-teman di luar sana boleh tahu, nanti kalau ada kendala-kendala yang lain dan ingin bertanya lebih, boleh japri langsung ke Pastor Lucky.
ataupun langsung ke Pastor Doni atau ke Pastor Kiki atau ke Pastor Eha supaya ada kelanjutan yang bisa Bukti yang ditanyakan. bicara dang Anda. Oh boleh langsung. Kalau saya memang konsennya untuk pembuatan konten video sama triknya sama Pastor Kiki Pelahoan. Tapi memang saya untuk durasi untuk sementara saya masih hanya antara 3 sampai 5 menit. Tapi kalau untuk aplikasi pasti ada semua di handphone. Yang murah, yang gratis, yang seperti Pak Kiki bilang tadi, Kenmaster. Tapi kalau bagus supaya watermarknya nggak ada, downloadnya yang pro. Gitu. Tapi kan ada banyak, ada juga Viva Video, Iya, ada juga film Ingo dan lain-lain sebagainya ya. Filmora Kita juga ada tahu dua, ada yang yang gratis, terakhir. ada yang Yang terakhir itu adalah DLL DLL betul. dan lain-lain. Artinya kita menyebutkan bukan untuk watermarknya, tapi kalau kendala dari Pastor Eha tadi, kalau seandainya ada dua hal yang harus dilakukan, salah satu cara adalah membuat video untuk dibagikan ke jemaat, video khotbahnya. Kan? Nah, untuk supaya videonya jadi lebih baik, jadi lebih menarik, mari jangan mentah saja langsung kirim, kita bisa menggunakan, mengakalinnya, membuatnya lebih tampilan lebih baik dengan edit. Nah, kalau mengedit terbukti dari Pastor Kiki Pelahoan dari kegemaran mengeditnya akhirnya mengirimkan video dalam channel YouTube-nya dan mampu menghasilkan. Bagaimana Pastor Kiki? Ya, siap. Jadi maksudnya begini, kalau untuk Android ya itu Kenmaster, tapi kalau misalnya kita menggunakan PC ya harus lebih bagus kalau ini Filmora ya. Filmora atau Adobe Premiere Pro. Ya. Itu yang bagus. Betul. Tapi kan kita melempar sesuatu yang ada pada kita, minimal handphone. Iya, Android. Kenmaster aja. Ya. Paling mudah, paling gampang, iya. situsnya gampang gampang dipelajari, gitu kan, mudah. Iya. Semua sudah ada, sudah tidak perlu manual, langsung. Iya. Seperti itu, gitu. Nah, malam hari ini mungkin ada lagi yang kita ingin. Tadi memang luar biasa sekali Pastor Lucky boleh menampilkan kisi-kisi untuk supaya maksimal dalam live streaming. Memang dari beberapa perhatian saya sangat terdorong cemburu. Keren sekali tampilannya. Ternyata positif gitu loh. Ya. Nah, gimana Don? Gitu kita bisa. Jadi teman-teman di luar sana boleh mendengar ada beberapa kiat yang diaktualisasikan langsung oleh yang melakukannya, yang mengerjakannya, yang berusaha untuk menampilkan yang terbaik, gitu loh. Di tengah-tengah ketika kita kaget dengan COVID-19 yang merumahkan kita, akhirnya kita harus menggali setiap potensi kita, gitu kan? Dan jangan kita hanya tinggal diam di rumah, lalu kita juga diam, tidak berekspresi, tidak, gitu kan? Itu jadi masalah buat kita. Nah, malam hari ini lewat virtual ini kita menampilkan kiat-kiat supaya teman-teman bisa berinspirasi. Buat konten, video, ataupun menampilkan siaran langsung yang lebih baik. Gimana? Betul. Nah, Pastor Kiki, ketika membuat konten dan subscribernya itu memang berjalan seperti biasa atau menggunakan media yang lain untuk menambah atau membuat orang ya. Jadi oke. Kebetulan saya lihat ada banyak anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan sekarang main YouTube. Bahkan barusan beberapa hari yang lalu saya dimasukkan ke salah satu grup, yang grup itu khusus untuk saling support channel. Ya biasanya itu betul. kalau main komunitas kita ya. Iya, nah biasanya itu kalau di dalam, jadi sebetulnya banyak grup-grup. Kalau mau dicari grup, itu namanya grup sub. Jadi saya subscribe channelnya, dia subscribe kita balik. juga. Iya. Tapi sebetulnya itu ada resiko-resikonya. Cuman teman-teman mungkin kalau nggak tahu itu bahaya. Jadi kalau misalnya sekali di ban oleh YouTube selesai.
Iya, selesai. Jadi kalau misalnya kita, oke, saya subscribe channel kamu, kita tidak nonton videonya, mungkin nonton tapi hanya beberapa detik saja, lalu kemudian kita langsung subscribe, nantinya itu akan dianggap oleh YouTube, dibaca oleh algoritma YouTube sebagai spam robot. Jadi Ya. semacam melibatkan pihak ketiga. Nah, itu bisa bahaya buat channel kita. Jadi harus tonton dulu minimal 1 menit, baru kemudian di subscribe. Itu pengaruh loh. Jadi algoritma itu YouTube itu akan menganggap video kita bagus Spam, dan ya. kemudian akan direkomendasikan, karena biasanya kan kita kalau buka YouTube biasanya tiba-tiba ada video Langsung yang masuk di rekomendasi ya. iya, masuk dalam rekomendasi. Nah, biasanya itu video-video yang dianggap oleh YouTube bagus. Nah, dari mana YouTube bisa tahu itu bagus? Ya, pertama, berapa banyak like di situ. Yang kedua, berapa banyak yang subscribe. Yang ketiga, berapa lama orang betah menonton kita selama ini. Karena datanya itu masuk ke YouTube. Kalau misalnya dalam 1 kali 24 jam atau katakan selama 2 hari itu, YouTube menemukan rata-rata dalam setiap kali orang nonton, misalnya durasi video itu misalnya 5 menit, tapi belum sampai 50 detik. Belum sampai 50 detik orang langsung meninggal, langsung keluar, tidak melanjutkan nonton, maka akan dianggap oleh YouTube video kita kurang bagus, susah untuk direkomendasikan. Nah, kalau untuk subscriber saya, apakah itu berjalan memang secara otomatis atau saya melibatkan pihak ketiga, katakanlah robot, karena kan banyak aplikasinya juga. Nah, itu berjalan secara otomatis. Nah, jadi begini, gitu. penambahan subscriber itu kan bisa saja kita menggunakan robot, atau mungkin bisa saja di dalamnya ada kegiatan sub per sub. Saya bangun komunitas dengan sesama YouTuber pemula, saya subscribe channelnya, dia subscribe balik channel saya. Nah, tetapi persoalannya adalah kalau misalnya kita menggunakan robot berisiko, kalau kita menggunakan aktivitas sub per sub itu memang berisiko juga. Nah, saya hanya membuat konten yang memang harus konten yang berkualitas. Iya. Yang lagi in lah minimal ya. Iya. Jadi kalau kita membuat konten itu hanya asal-asalan, ya jelas saja hasilnya akan sangat mengecewakan. Kemarin subscriber saya itu bertambah perharinya itu sempat sampai 500. Wow. Dalam per hari, tapi dia bisa turun lagi, bisa tambah lagi. Jadi kalau kita rutin mengupload video dengan kualitas yang bagus, seperti yang saya bilang, kualitas di sini itu 2, audio dan visualnya. Nah, saya kalau untuk audio, kalau channel saya yang bukan sarjana itu, yang umum itu kontennya umum, saya edit audionya itu yang menggunakan PC. Nah, aplikasinya Audio Audition. Jadi itu Oke, kawan-kawan di luar bisa dengar ya, audio Audition. Oke. Itu di PC. Jadi kalau untuk gambarnya sendiri, saya hanya main di KineMaster Android saja. Hanya yang audionya yang saya edit ke PC. Gitu. Jadi ini kita coba meramu sesuatu dari kreativitas kita lah minimal ya. Tapi sudah dikasih clue untuk menggunakan minimal KineMaster untuk mentah, baru suara untuk audition. Nah, jadi kawan-kawan di luar sana boleh melihat bahwa tidak gampang juga untuk menarik subscriber. Kita harus mengembangkan talent. Pastor, boleh saya bagikan lagi? Kita. Baik konten umum ataupun rohani. Boleh, silakan. Jadi begini, saya pengalaman karena barusan saya lihat ada orang yang status di grup rohani, dia bilang loh kenapa ini dukung ada dia gitu. Iya, saya sudah pengalaman beberapa tahun yang lalu saya buat khotbah, kemudian saya minta untuk tolong bantu like, tolong bantu subscribe, susah. Iya. Kita harus bikin yang menarik. Iya, jadi intinya kadang-kadang juga kita buat menarik, mereka nggak subscribe, entah mungkin ya nggak mau saling membantu atau gimana, ya nggak tahu lah. Intinya kita buat konten aja yang menarik, gitu aja kuncinya.
Iya, betul. Memang kalau pengalaman saya waktu lihat kemarin di apa grup, saya juga ketawa geli juga soalnya karena memang untuk menempatkan subscriber kita bukan cuma apa namanya sekedar menampilkan itu, tapi butuh kreativitas dan kesabaran juga Ya, gitu ya, ya, Pastor. Memang ya. saya mencoba dari halaman yang saya buat. Halaman yang saya buat, saya mengikuti ini dalam sekitar 30 hari belakangan. Ada satu kali yang saya lepas satu apa namanya video, dia bisa mencapai 1 juta. Oh, luar biasa. Gitu, dia 1 juta. Tapi Luar memang biasa. itu umum. 1 juta view. Nah, Oh, ya, 1 konten-konten umum. juta, 1 View. juta yang nonton. View. Oh, Oke. Nah, arti view dari saya adalah dia klik untuk nonton. Gitu. oh. Itu 1 juta, tapi untuk umum. Tapi memang kalau konten rohani yang saya perhatiin bahwa rata-rata dia nggak langsung full orang mengikuti banyak. Contoh yang saya lepas ada beberapa inspirasi 3 menit yang saya lepas, ada yang dia mencapai cuma 1.000, 1.500, 2.000 yang view. Tapi kemarin saya coba dengan inspirasi TV yang saya buat, saya sempat dikirimin apa namanya notifikasi oleh Google, oleh Facebook untuk cepat-cepat mengamankan halaman karena terlalu banyak yang nonton. Oh. Gitu. Dia mengingatkan saya, ini barusan saya sebelum kita online saya coba mengamankan akun karena yang nonton, dia menyarankan terlalu banyak yang nonton, lagi rame gitu. Jadi dia menyarankan untuk kita double keamanan. Sebabnya saya baru selesai buat double keamanan. Artinya begini yang saya sampaikan malam ini. Jadi sebenarnya tergantung kreativitas kita membaca situasi. Ya. Gitu, mau lepas kontennya, lepas videonya. Jadi kalau memang kita melulu khotbah, oke, silakan. Tapi kenapa saya kemarin kan kita ngobrol, kenapa Mevil 3 menit inspirasinya? Karena memang kalau untuk mengukur membaca algoritma halaman Facebook saya pelajari, minimal dia 3 menit. Tapi memang dibaca yang algoritma membacanya 1 menit full. Itu yang perlu kita sadar, walaupun dia 3 menit ke atas yang kita buat, tapi kalau boleh 3 menitan. Ternyata betul saya direspon oleh Facebook tadi. Karena tadi itu yang lagu Api Pentekosta itu mencapai lumayan itu. Sudah mendekati 99 itu. Satu kali lepas. Nah, kira-kira seperti itu kiat-kiatnya. Tapi memang saya mendengar mungkin teman-teman lebih baik kita mengedepankan kreativitas kita lah ya. Iya. Bagaimana Pastor Donsa? Ya, intinya sih tulus kan? Intinya sebenarnya pada kreatif ya. Kreatif aja ya. belum tentu orang nonton sebetulnya. Betul, setuju. Saya sempat ada diskusi sama Pastor Luci. Ada riset dalam tanda kutip. Ada sistem juga memang. Ada sistem. Ya, satu kan? Page yang bagus, berisi, berohani. Yang respon lamban. Tapi ada satu grup yang sedikit vulgar, sedikit mengarah-mengarah. Responnya laju sekali. Kan? Nah itu aneh sih. Cuma ya gini loh. Kita belajar aja kasih kalau saya. Mau yang lihat 1, mau lihat yang 2, mau lihat 3, puji Tuhan. Tapi kembali ya itu saya. Kalau Pastor Kiki sama Pastor Mepi kan itu ya sudah mengarah kepada profesional YouTuber. Seperti itu. Mengarah ya mungkin pelan-pelan. Nah, kalau saya sih tulus. Apapun yang mau nggak ada yang lihat pun nggak apa-apa. Yang penting saya udah berkarya kalau saya. Berkarya, ya itulah intinya. Mau nggak ada respon pun nggak apa-apa. Mau bilang orang buang waktu pun nggak apa-apa. Yang penting saya ngisi waktu saya. Orang mau nonton, puji Tuhan nggak pun nggak apa-apa. Karena daripada kondisi sekarang di rumah nggak ngapa-ngapain, ya lebih baik saya ngapa-ngapain seperti itu. Nah kadang-kadang bosan nih di rumah. Ya cuma nih deng nih barang ini, orang jadi bisa menjangkau seperti itu. Betul. Jadi disadarkan dengan itulah kita. Gitu. Nothing tulus, kita melayani saja, kita buat konten yang bagus, no? Pastor Mevi, boleh saya tambahkan sedikit? Silakan. Jadi begini, jadi seperti yang Pastor Doni bilang tadi bahwa biasanya konten-konten yang vulgar itu lebih diminati, view-nya bisa banyak kan? Nah, jadi konten-konten yang agak vulgar itu biasanya lebih diminati, view-nya lebih banyak. Cuma persoalannya kalau kita mau kelola channel kita dengan baik,
maka kita harus ingat bahwa di YouTube itu ada yang namanya pedoman komunitas. Betul, betul. Dia nggak sembarangan. Jadi kalau kita mengupload video berbau kekerasan, vulgar, misalnya kecelakaan atau narkoba, tutorial saja dan lain sebagainya yang berbahaya, ada ledakan di situ, kemudian menjelekkan orang lain, itu bahaya, channel kita bisa bahaya, resikonya besar. Jadi kita harus kuasai, pahami bahwa YouTube itu punya pedoman komunitas dan kita Betul, seharusnya ada bisa aturan. ada aturan yang nggak sembarangan. Oke, Iya. kita punya view banyak, kita upload hal-hal yang mungkin bersifat vulgar, kita punya view banyak, tetapi justru itu akan merusak channel kita, bukan membangun tapi malah bisa merusak channel kita. Kalau saya sih hanya Oke. pemerhati aja kalau saya. Justru tambah aneh, tambah banyak orang nonton. Saya ada teman Enggak, YouTuber. Saya ada teman YouTuber. gimana? Dia cuma makan terus dia akhiri ciamik, udah. Sekarang udah punya konten. Iya. Food tentang makanan. Cuma dengan apa? Ciamik. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya pada dasarnya ya tambah aneh, tambah seru. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat, perhatikan, saya ini pemerhati. Yang pertama kali bikin kayak gini, walaupun dulu belum heboh YouTube, itu adalah Jackass. Betul. Tuh, orang YouTuber sejati pasti tahu. Kalau dia lihat sejarahnya. Nah, Jackass itu sampai dibayar oleh MTV. MTV bayar Jackass. Itu mahalnya ampun-ampun. Itu kalau lebih 5-6 orang. Kerjaannya cuma satu, ngerjain temen, ngerjain orang. Prank lah. Dulu belum ada istilah prank. Iya. Belum ada istilah prank. Pertama kali yang sekarang orang bilang prank itu namanya Jackass. Itu sampai 3 serial. 2 atau 3. Dan itu orang ngelihat, kita ketawa-ketawa. Sampai akhirnya, oh iya ya lagi ngerjain orang. Nah, kayak gitu. Jadi, tapi itu wajar. Kita aja nih ya, kita lagi nyetir mobil. Orang ngumpul. Di pinggir jalan. Orang berhenti enggak? Mobilia. Berhenti. Ya. Ternyata cuma orang jualan obat misalnya. Oh, ternyata orang bakar lota. Tapi ceritanya lucu. Seperti itu. Jadi sebenarnya kembali kepada konten dan sebagaimana kita attract, menarik orang. Termasuk khotbah. Ria Ricis khotbah kalau polos-polos ya. Ria Ricis cuma remas-remas puisi. Ria Ricis remas-remas puisi. Subscribernya sekarang puluhan juta. Walaupun sekarang ada beberapa strategi lah, seperti tadi yang Pastor bilang, bangun komunitas, saling bantu, itu satu. Robot sih ada, tapi menurut saya itu illegal action. Bahaya. Iya, bahaya justru. Ada namanya saling menolong, seperti itu. Nah, mungkin Pastor Lucky boleh kasih edukasi tuh, Pastor. Sekarang monetize itu bukan cuma YouTube. Tuh. Ini perlu ini. Monetize itu bukan cuma YouTube tuh. Halaman Facebook. Iya. Bukan profit lah, earn money lah ya. IG sama Facebook ya. Tapi kayaknya udah hampir 1,5 jam nggak kerasa ya. Nah, dikit lagi lah ya. Itu panas memang. Dikit lagi ya. Dikit lagi ya. Mana in-stream ya. Pastor Lucky nggak keluar suara lagi di FB. Oke,
Jadi Oke, saya Google AdSense. saya balik lagi. Jadi setelah YouTube mengeluarkan Google AdSense ada di YouTube, sekarang ikut dari belakang juga Facebook. Cara-cara monetize dan algoritmanya tidak lari juga dengan rule yang diterapkan oleh YouTube. Jadi AdSense itu pertama ada di Google, dan Google waktu orang gemar bikin blog, website, itu sudah ada AdSense-nya. Kemudian ketika video rame, munculnya video AdSense di YouTube. Waktu YouTube diafiliasi oleh Google. Kemudian sekarang peruntungan itu ada juga di Facebook. Karena banyak orang upload video di apa. Tapi di AdSense yang ada di Facebook itu cuma ada di halaman, di fanpage. Jadi kalau kita di grup atau kita di akun pribadi kita, AdSense itu tidak ada. Mungkin seperti Google melihat YouTube untuk video box-nya, di Facebook juga ada. Makanya sekarang ada fitur Watch yang ada di Facebook. Fitur Watch Facebook itu sebenarnya mirip sekali dengan YouTube milik Google. Jadi silakan Bapak-bapak, Anda penggiat digital, dunia video box, silakan buka di Facebook. Kita juga bisa ada profit di apa. Algoritmanya mirip-mirip. Jadi ada sekian puluh ribu follower, kemudian harus ada viewer dari video 3 menit sampai sekian baru bisa dimonetize. Jadi dianggap layak untuk mendapatkan streaming advertising-nya. Begitu. Patora masih merah-merah no. Iya, kita masih merah-merah. Nggak ada yang mau bantu kuah ini no. Kemarin Facebook memberikan kemudahan para kreator di Facebook. Awalnya dia masuk di 10.000, tapi kemarin dia turunkan ke 1.000. Sekarang masih 1.000. Sekarang masih 1.000. Masuk pandemi, 10.000. orang masih tahan di 1.000. Tetapi apanya yang 1.000? Apanya? Followernya. Pengikut. Follower. Ya. Cuma subscriber lah. Kalau di YouTube subscriber, ya, pengikut sama. Tapi dia menginginkan ada tonton video 3 menit selama 30.000. Iya. Jadi dia perpanjang di waktu tonton. Nah, kalau untuk itu memang kita bisa sebenarnya kita untuk apa namanya? Kita halaman yang kita punya, dia meledaknya di interaktif karena kurangnya follower. Nah, follower itu sama dengan tadi kita bahasnya ke Pastor Kiki. Jadi kita harus bina konten kita secara baik. Itu memang rata-rata kalau rupa saya tadi saya bilang saat yang Mevril JS New itu dia ada satu video itu dia sampai di 1 juta lebih. Kontennya apa? Kontennya apa, Pastor? Namanya Mevril, tapi kontennya umum. Umum, videonya umum. Kalau untuk khotbah saya bilang tadi, dia itu di 1.000 sampai 1.500 sampai 2.000. Gitu. Tapi ada satu konten yang saya lepas kemarin dalam jangka waktu 2 hari yang mengikuti itu dia sekitar 200-an lebih. Itu yang diingatkan YouTube, diingatkan Facebook, harus ada keamanan lebih karena mereka melihat profitnya mungkin. Karena untuk yang nontonnya itu sudah hampir mendekati 1 juta. Nah, itu yang nonton di invite suruh undang itunya. Nah, memang bedanya halaman Facebook sama YouTube itu kalau untuk YouTube satu kali dia itu langsung dia mengikuti yang subscribe. Kalau untuk Facebook kita harus manual. Dia perbedaan antara YouTube sama Facebook. Video kita harus daftarnya manual satu persatu. Kalau YouTube satu kali dimonetize semuanya tinggal langsung mengikuti. Tapi kalau konten di Facebook itu harus satu-satu per satu video. Betul. Suara, tapi kan suara. Tapi biasanya kalau YouTube kan dia baca sekaligus algoritmanya. Kalau Facebook dia per satu video. Jadi memang agak sedikit lebih berat. Tapi kan saya bilang tadi kita nothing tulus. Kita ciptakan saja kreativitas kita. Apa yang bisa menginspirasi orang gitu kan lewat khotbah, lewat konten umum dan lain-lain sebagainya. Yang penting bisa menginspirasi sampai dia yang view-nya sampai sebegitu berarti itu menarik mereka.
Gitu. Ya. Jadi kayak saya lihat Pastor Kiki kemarin upload di beberapa grup untuk halaman itu bagus dengan cara seperti itu memang. Iya. Jadi begini, bagi pengalaman sedikit. Jadi kalau misalnya saya kan punya channel yang kontennya umum. Jadi kalau misalnya saya barusan upload video berkaitan dengan olahraga, maka saya akan share video itu beserta linknya itu ke grup-grup olahraga, misalnya bola kaki. Jadi saya gabung ke berbagai grup. Jadi karena kalau kebetulan saya baru selesai upload misalnya video berkaitan dengan makanan, maka saya akan upload itu ke grup-grup yang berkaitan dengan kuliner. Seperti itu. Keren. Itu, memang harus seperti itu. Kita juga harus rajin share ke banyak grup. Betul. Oke, jadi itulah pembicaraan kita malam hari ini buat kawan-kawan yang di luar sana yang lagi nonton. Mari kita ambil positif dari online ini. Jadi online yang kita terapkan hari-hari ini lewat pandemi yang terjadi membangkitkan kita untuk melek teknologi. Jangan kita hanya berdiam saja, gitu kan? Sehingga kalau seandainya ada kawan-kawan di luar sana yang menginginkan siaran langsungnya lebih baik, tampilannya lebih baik, suaranya lebih baik. Nah, malam hari ini kami berlima siap untuk bukan ahli lah, tapi kita saling berbagi, gitu. Nah, seperti tadi kan, silakan langsung berhubungan dengan Pastor Kiki, dengan Mr. Doni, dengan Pastor Lucky ataupun Pastor Michael Eha. Karena ada beberapa hal yang mungkin langsung dijapri karena malam hari ini kita terbatas dengan waktu. Tapi kita akan berjumpa di minggu depan di waktu yang sama untuk kita berbagi. Tapi mungkin temanya kita akan lain ya. Temanya kita akan lain tapi masih berhubungan dengan dampak. Minggu depan hari apa? Masih hari Jumat atau kembali Kamis? Kamis, oke. Ini orang mesti tunggu orang Pastor Lucky. Yeay, salam inspiratif. Oke, gimana? Kita malam hari ini kita closing statement aja dulu ya. Kawan-kawan, nanti jadi ke depan kita akan gabung bersama. Mungkin nanti kita akan berkembang, kita akan undang tamu gitu, toko inspiratif ke itu dan lain-lain sebagainya. Untuk kita gabung bersama malam seperti ini, kita akan ada di virtual meeting, virtual talk di waktu hari Kamis jam 7 malam ya. Oke, kita akan masuk pada komitmen dari Pastor Kiki Pelohon terlebih dahulu. Silakan. Iya, tetap berkreasi dalam situasi seperti apapun, karena kita percaya bahwa ketika kita tetap berupaya untuk melakukan yang terbaik, maka di sana pasti ada hal yang terbaik pula yang akan kita dapatkan. Oke, sekarang ke Pastor Michael Eha. Akhirnya terus berkarya, gali potensi, jangan pernah takut. Ada sesuatu yang luar biasa di dasar hatimu atau ilmu yang sementara terpendam buat kawan-kawan yang jauh di sana. Oke, Pastor Lucky. Oke, kita masuk di era revolusi 4.0. Satu pesan saya, digitalkan pelayanan Anda. Itu saja. Keren. Haleluya. Pastor Donsa. Kalau saya cuma mau berkata gini, mari kita maksimalkan kondisi yang ada, apapun itu, maksimalkan apa yang ada dalam hidup saudara. Satu kali kita akan kangen kondisi ini. Ketika corona udah normal, kita akan kangen sama kondisi gini. Betul. Ya, jadi nikmati aja kondisi ini sampai kondisi ini berlalu dengan cara memaksimalkan dan nikmati, enjoy saja untuk kita bisa menghabiskan waktu semaksimal mungkin, senikmat mungkin, seasik mungkin dengan kondisi ini. Terima kasih. Oke, ya. Jadi sahabat dimanapun Anda berada, malam hari ini kita akan pamit undur diri. Saya Pendeta Mefril Suhu bersama Pendeta Doni Saronsyong, Pendeta Lucky Jeki Poli, Pendeta Kiki Palehoan, dan Pendeta Michael Eha. Nanti kita akan berjumpa di minggu depan. Nanti ada topik-topik menarik yang akan kita bahas bersama
Biarlah acara ini boleh menginspirasi kita semua. Haleluya. Haleluya. Salam inspiratif. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Haleluya. Amen.